Ya Allah, apa lagi yang akan dilakukannya? Indah ya, Ma? Iya, sangat indah. Pasti pelukisnya seorang maestro terkenal. Tapi siapa? Lalu, kenapa lukisan ini bisa ada di rumah kita? Gadis dalam kesedihan. Sudahlah, Pak. Kita bahas besok saja mengenai lukisan ini. Mama sudah ngantuk.
Kita buka dengan 100 juta. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Ya, 125 juta. 125 juta. Ada yang berani menawar lebih tinggi? 150 juta. Ya. 175 juta. 175 juta. Selamatkan saya. $200 juta. $200 juta. Bagaimana? Ada yang berani lebih tinggi? Kita tutup dengan 200 juta. Selamat ya Dewi. Akhirnya lukisan ini jatuh ke tangan kamu. Padahal peminatnya sangat banyak sekali. Kamu memang beruntung. Iya, Ibu sangat beruntung bisa memiliki lukisan itu, Bu. Mari, Bu, silakan, Bu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Sini sayang. Lukisan baru ya, Ma? Iya. Tumben kamu nanya-nanya lukisan Mama. Bagus nggak? Bagus kok. Tapi kok tante dalam lukisan itu nggak mau ngasih lihat wajahnya? Ana jadi penasaran deh. Udah, Mama mau ke pengajian ya. Kamu di rumah. Kan ada suster. Mama pulangnya jam 10 kok. Ya, udah sayang. Dadah, Mama. Dadah. Hai, Nana. Hai, Nana. Kamu manggil Nana ya? Suster! Suster! Nana, kenapa? Tante dalam lukisan itu bisa ngomong. Bisa ngomong? Betul, Suster. Tadi Nana lihat sendiri. Tante dalam lukisan itu bisa senyum sama Nana. Nana takut, soalnya dia bisa manggil-manggil sama Nana. Masa? Lukisan bisa ngomong? Nana. Mana ada lukisan yang bisa ngomong? Lihat ya, suster buktiin. Heh, tante serem yang ada dalam lukisan. Ayo ngomong. Jangan cuma bisa nakut-nakutin aja kamu. Ayo, dia cuma diem aja kan? Nggak berani dia sama suster. Suara apa itu? Seperti suara blender. Tapi siapa yang hidupkan ya? Hai, Nana. Loh, nggak yang hidupin kok bisa nyala sendiri? Loh, nggak ada listriknya kok bisa hidup? Kamu siapa? Saya teman kamu, Nana. Suster! Nana, kamu di mana? Suster ada di sini, Nak. Suster!
ganjen amat sih. Mau berangkat ngaji aja pakai dandan segala. Pan ai mah teh kudu dikunci pantona demi keamanan. Dewi, bukannya kamu harus ada di pengajian? Saya di jalan ditelepon. Katanya sesuatu hal yang buruk terjadi di rumah saya. Tolong saya, Ustadz. Saya takut menghadapinya sendirian. Ayo, kita ke rumah kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan perbuatan manusia. Astagfirullahaladzim. Ih, serem banget. Kayak dikerjain setan. Soalnya manusia kejamnya nggak bakal sampai kayak gitu. Ada apa, Dewi? Lihat, Ustadz. Saya masih terpukul dengan kematian suster kami. Sekarang kejadian aneh muncul lagi. Nana belum bisa komputer. Bagaimana dia bisa mengetik begitu cepat? Ini tidak masuk akal, Ustadz. Saya bingung. Hidup, cinta, kebebasan, siksaan, kematian, tangisan, kesedihan, duka, lara, kematian. Lahir, tumbuh, dewasa, sia-sia, dan kematian. Nana, apa yang mendorong kamu menuliskan kata-kata itu? Berulang kali kamu menyebutkan kematian. Kematian siapa, Nana? Masya Allah, Nana. Apa yang telah terjadi pada kamu, Nak? Apa mungkin dia sangat terpukul dengan kematian susternya? Ustadz, tolong anak saya, Ustadz. Apa yang telah terjadi pada Nana? Nana, ayolah, katakan sama Om. Apa yang membuat kamu begitu marah? Ngomong aja. Apa kamu begitu sedih karena kehilangan suster? Dia menyakiti hatinya. Dia jahat. Dia telah menghina dia. Dia marah. Dia marah. Apapun yang kamu lakukan, jangan luapkan kemarahan itu pada saya atau orang-orang yang tidak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Nana. Ada apa, Pak Ustadz? Kenapa tubuh Nana bergetar seperti itu? Selamatkan anak saya, Pak Ustadz. Nana. Kunaon eta teh Jon? Ustaz teh maju mundur gitu. Menikos istrikannya. Sureneng, jangan bawel. Itu Ustadz lagi ngobatin. Wah, mau sok tahu aja. Lukisan ini, saya merasakan sesuatu yang aneh sama lukisan ini. Saya bisa merasakannya. Hei, siapapun kamu, apapun kamu, keluarlah. Tunjukkan diri kamu. Saya peringatkan, jangan ganggu anak itu lagi. Kalau kamu masih mengganggu, saya sendiri yang akan membakar lukisan ini.
Tat, ini ada lagi, Tat. Subhanallah. Ternyata lukisan ini dilukis oleh orang yang sama. Hartini. Hartini? Iya, dia seorang maestro naturalis terkenal. Sudah 30 tahun, Hartini menghilang dari percaturan lukis Indonesia. Iya, tapi karya-karya hebatnya berhenti begitu saja. Sepertinya dia hilang di telan bumi. Banyak isu beredar mengenai dirinya. Iya, bukan cuma isu. Banyak spekulasi muncul. Saya akan perlihatkan data-data yang saya kumpulkan. Ya, Hartini itu dikabarkan frustasi. Ada juga yang bilang kalau dia mengalami trauma yang sangat hebat karena kematian anaknya. Tapi sebagian juga yakin kalau dia itu mengalami depresi mental. Tapi sayangnya itu semua cuma wacana. Tidak ada yang tahu keberadaan yang pastinya Hartini itu. Dan saya yakin lukisan gadis dalam kesedihan itu adalah lukisan terakhirnya sebelum anaknya meninggal. Sini, Nana. Loh, ada apa sayang? Kamu kan belum selesai latihan. Ayo teruskan. 1, 2, 3. Ya. Nana, sini, Nana. Kenapa, Nana? Nana, kamu belum selesai latihan, sayang. Kamu mau kemana, sayang? Nana? Nana sayang, kamu sudah lupa pesan mama kamu tadi. Kamu dilarang masuk ke gudang dan membuka lukisan ini. Kenapa kamu lakukan, sayang? Nana, kasihan guru. Ini teman Nana. Nana, ini hanya sebuah lukisan. Ini hanya benda mati, sayang. Dia itu nggak bisa bicara. Apalagi diajak berteman. Bukan, ini teman Nana. Dia bukan benda mati. Stop, Nana, stop. Dengar, Nana. Ini hanya lukisan benda mati, sayang. Hari ini juga mama kamu akan mengembalikan ke asalnya. Tapi karena lukisan ini sudah mengganggu kamu dan mengganggu seisi rumah ini, Tante lebih suka lukisan ini dibakar saja. Aduh. Sebelum kamu makan lukisan ini, aku yang akan membakarkan kamu. Siapa kamu? Siapa yang melakukan semua ini?
tenang. Percayalah, kita pasti akan menemukannya. Insya Allah kita menemukannya, Dewi. Saya yakin Nana masih di sekitar rumah ini. Bineneng, John. Ya, Tat. Kita berpencar mencari Nana ya. Ayo. Ayo. Nana, kamu di mana, Nak? Nangen di siki bocah. Digoletin nang kanan nang kene ora Nana. Kemana eta budaknya, Masya Allah. Tidak ada. Kita tidak menemukan Nana, Ustaz. Saya takut sesuatu hal yang buruk terjadi pada anak saya. Saya rasa tidak. Kalau memang itu yang diinginkannya, sudah dari dulu Nana celaka. Pasti sesuatu terjadi sama suster dan guru piano itu. Saya rasa dia sangat tidak menyukai suster dan guru piano itu. Karena suster dan guru piano itu mungkin menyuruh Nana untuk menjauhi lukisan itu, yang membuat lukisan itu tersinggung dan menjadi marah. Tapi tidak Nana, karena Nana sangat menyayangi lukisan itu. Maksud Ustadz apa? Kenapa lukisan itu bisa seperti manusia? Punya perasaan? Saya sendiri tidak tahu, Dewi. Tapi itu adalah misteri yang harus kita cari tahu jawabannya. Nana turun, Nak. Kamu ngapain di situ? Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Nana, kamu ngapain sih, sayang? Kamu udah bilang, Mama akan kembalikan lukisan itu nanti sore. Gadis, kamukah yang telah melakukan ini? Ya Tuhan, dia melakukan pada orang lain. Tidak seharusnya ini terjadi. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau tangan iblis sudah bekerja. Kalian? Mau apa kalian datang kemari? Kami ingin mencari tahu ada apa di balik misteri lukisan itu. Tolong, jangan salahkan saya. Saya tidak tahu kalau ini akan terjadi. Sungguh saya tidak tahu. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Atau paling tidak, kamu bisa memberitahu kami. Karena lukisan itu bersumber dari kamu. Ada apa? Katakan, dari ketakutan wajah kamu, itu sudah menjawab semuanya. Ada apa ini? Apa rahasia yang kamu sembunyikan? Kamu salah. Saya tidak akan membiarkan orang itu lari dengan menyimpan sebuah kebohongan. Saya tidak berbohong. Sungguh saya tidak berbohong. Saya harus menyingkirkan lukisan itu demi keluarga saya. Lukisan itu membawa kutukan. Kutukan? Sesungguhnya Islam itu tidak mengenal kata kutukan. Tapi lukisan itu telah membawa banyak korban. Anak-anak gadis di keluarga kami pasti akan meninggal di hari ulang tahun yang ke-17. Gadis menyimpan dendam sampai detik kematiannya. Dan dia bersumpah. Dan sumpah itu bertuah, Ustadz. Tolong saya, Ustadz. Saya tidak ada maksud apa-apa. Saya
berniat menyingkirkan lukisan itu hanya untuk menolong keluarga saya. Saya tidak tahu kalau lukisan itu akan menelan korban lain. Tolong saya, Ustadz, saya tidak bersalah. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita semua. Mintalah pada Allah. Sekarang tolong saya. Di mana saya bisa bertemu dengan Ibu Hartini? Dari mana Ustadz mengenal nenek saya? Nenek saya sudah lama menarik diri dari kehidupan nyata. Saya mengenalnya lewat buku. Dia adalah kunci dari semua ini. Tolong pertemukan kami. Kurang ajar, berdebah. Mulai berani dia mengontak dunia luar. Hartini! Apa yang sudah kamu lakukan? Ha? Sampai orang-orang datang ke daerah ini. Mereka mencari kamu, kan? Buka mulut kamu! Ayo buka mulut kamu! 30 tahun kamu bungkam dan berpura-pura gila. Sebetulnya kamu bukan gila. Saya tahu itu. Kamu cuma ingin menghukum saya, kan? Iya kan? Jawab! Iya kan? Tidak, Eyang. Bukan Eyang Putri yang ingin menghukum Eyang. Justru Eyang yang telah memenjarakan Eyang Putri. Bertahun-tahun Eyang memenjarakan Eyang Putri di pondokan ini. Karena Eyang takutkan rahasia Eyang terbongkar. Tutup mulut kamu, Dita! Cucu kurang ajar. Berani sekali kamu bicara tentang rahasia itu. Cuma laki-laki pengecut yang berani melakukan itu. Itu adalah perbuatan yang hina. Siapa kamu? Hah? Untuk apa kamu ikut campur dengan urusan keluarga saya? Saya berhak ikut campur. Karena Anda sudah menyimpan kezaliman selama bertahun-tahun. Lihat lukisan itu. Anda lihat. Menyelamatkan kamu. Ibu tidak mampu. Ibu berdosa. Ibu berdosa. Ibu berdosa. Gadis tiup lilinnya, sayang. Makan ya, yuk makan ya. Gadis! Kurang ajar! Sini kamu! Bikin malu orang tua! Kamu rasakan ini! Kamu rasakan! Kamu ini perempuan!
Masih ada waktu untuk bertobat daripada hidup menyesali diri. Tapi apakah semua itu bisa menghapuskan dosa saya, Ustaz? Apakah gadis mau memaafkan saya? Gadis, maafkan Bapak, nak. Maafkan Bapak, nak. Bapak menyesal, gadis. Bapak akan bertobat. Bapak akan menebus semua dosa-dosa itu, nak. Katakan gadis, apa yang harus Bapak lakukan. Bapak siap untuk dihukum, gadis. Bapak rela. Hukumlah Bapak, nak. Hukumlah Bapak, nak. Jangan, gadis. Jangan. Siapapun kamu, tempat kamu bukan di sini. Pergi. Atas nama Allah, saya akan melawan kamu. Jangan, gadis. Jangan sakiti Bapak, gadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yasma'u innahu la bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yafuduhu wa huwa al-'aliyyul 'azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus memakamkan jenazahnya dengan layak. Semoga gadis diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitona yajri fi ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuh manusia, keturunan Adam, melalui aliran pembuluh darah. Maka dampaknya adalah dia akan menimbulkan penyakit ke dalam hatinya. Tuwaswisu fis sudur, memanas-manasi hati manusia, supaya manusia melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Setan, dan setan. Karena kalau kita belum tahu apa makna setan. Setan hanyalah nama sifat, bukan sosok makhluk yang menyeramkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa sayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Anda seorang pendendam, Anda seorang pembunuh, Anda seorang pelacur, Anda seorang pezina, pemarah, Anda adalah setan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.